Bab 3604. Pemandangan di atas Pulau Darah. Perasaan ini seperti manusia yang berdiri di tanah dan mencoba mengamati pemandangan di bawah terik matahari dengan mata telanjang. Silau, pusing, konsumsi reiki yang cepat. Hanya dalam beberapa saat, mata Erikin memerah dan bahkan darah mulai mengalir keluar. Di bawah Dark Eye, tubuh Erikin tiba-tiba bergetar. Pada saat-saat tertentu dalam keadaan hampir pingsan, ia benar-benar seolah menembus penghalang ruang angkasa dan melihat beberapa kumpulan cahaya melintas. Dan setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan segera menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Karena jika dia melanjutkannya, takutnya dia akan kehilangan matanya. Apa yang Tuan Qin lakukan? Paman Yuan memandang beberapa orang, bingung di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengganggu. Apakah benar-benar ada kumpulan cahaya atau aku yang berhalusinasi? Erikin mengolah matanya dan membukanya lagi, sedikit mengernyit. Dari sudut pandang Dark Eye, tidak mungkin melihat pemandangan biasa dan kumpulan cahaya adalah tempat berbagai reiki. Dalam perspektif sekarang, kumpulan cahaya itu bergerak, bukan seperti harta karun, tetapi lebih seperti beberapa benda roh spiritual. Mungkinkah ada seseorang di luar ruang ini? Apakah yang disebut utusan aliansi darah yang ditempatkan di sana? Pikiran ini membuat jantung Erikin berdetak kencang. Bahkan jika tidak ada penghalang ruang untuk membunuh orang-orang aliansi darah itu, tetapi jika dia melihatnya dengan jelas, setidaknya dapat mengumpulkan beberapa informasi. Penemuan ini membuat Erikin semakin bersemangat untuk melihat situasi lebih dekat. Namun, tempat ini masih terlalu jauh dari atas. Erikin mengerutkan kening dan melihat ke atas lagi. Sebelumnya, dia berjuang keras, tetapi itu hanya sekilas dan mata aku berdarah dan dia tidak bisa melihat lagi. Jadi, jika ingin melihatnya dengan sungguh-sungguh, dia harus mencari tempat di atasnya. Sambil melirik ke atas, Erikin akhirnya mengunci sebuah arah. Ruang di sekitarnya menyempit banyak dan ini juga satu-satunya tempat di mana ruangnya relatif lemah pada ketinggian ini. Tetapi ruang di sekitarnya sangat padat, jika terbang, itu tidak mungkin sama sekali. Oleh karena itu, hanya ada satu cara dan itu adalah mengandalkan transisi alam semesta untuk melakukan pergerakan instan seperti itu. Namun, jurus ini juga sama berbahayanya, karena jika ada sedikit kesalahan, dia akan terjepit dan terluka oleh ruang. Tapi Erikin merasa jika dia tidak berusaha mencapai batasnya, dia pasti akan melewatkan sesuatu. Ini adalah intuisi, tetapi Erikin merasa bahwa dia harus bertaruh. Coba lagi dan lihat apakah aku bisa mengkonfirmasi tebakanku. Wush. Di bawah tatapan kagum keempatnya, sosok Erikin tiba-tiba bergetar dan menghilang di tempat. Transisi alam semesta. Kemudian sosok Erikin muncul 2 meter di atas mereka berempat. Jangan melihat bahwa itu adalah jarak yang begitu pendek, tetapi di tepi ruang ini, sangat sulit untuk bergerak maju bahkan sedikit. Setelah menstabilkan tubuhnya, jantung Erikin berdetak kencang dan dia mendengar suara dengungan yang lemah, yang ditransmisikan di sepanjang penghalang ruang angkasa. Pemandangan di luar kabur, tapi ada orang di atas sana dan mereka sedang berbicara. Taruhannya benar, ada orang di atas dan mereka sedang berbicara, hal yang dia dengar juga merupakan suatu hal yang berharga. Tetapi karena dipisahkan oleh lapisan penghalang ruang, suaranya terlalu samar dan sulit untuk mendengarnya dengan jelas. Setelah memikirkannya, Erikin dengan cepat menggambar pola dewa. Pola dewa. Cimat ini dapat memperkuat semua suara yang dapat diterima di sini dan efeknya sangat signifikan.
Paman Yuan, jangan bicara atau bergerak. Erik Qin mengingatkan, lalu menunjuk pola dewa dekat alis. Pola dewa ini tidak bisa membedakan apa yang ingin didengar oleh seorang kultivator, jadi jika Paman Yuan dan yang lainnya membuat suara, itu akan diperbesar ratusan kali. Mengerti? Paman Yuan dan yang lainnya tampak serius, meskipun tidak jelas apa yang ditekankan oleh Erik Qin selama ini, tetapi setidaknya beberapa orang tidak boleh memperlambat pergerakannya. Dan setelah pola dewa mengalir melalui Reiki dan setelah diaktifkan, satu demi satu suara akhirnya dapat tercermin dengan jelas di benak Erik Qin. Aku benar-benar tidak menyangka, Tuan Istana Chen, suatu hari, kamu dan aku akan bertemu dengan cara ini. Sebuah suara dengan sedikit kebanggaan terdengar, penuh dengan nada kemenangan. Suaranya sedikit bergema dan sepertinya ruang di atas pulau darah berada di dalam sebuah bangunan. Yuda Luo, kamu kejam, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi darah telah bertahan begitu lama dan benar-benar mengumpulkan begitu banyak pelayan darah dan bahkan berbalik melawanku bersama dengan orang yang paling kupercaya. Yang membuat hati Erik Qin semakin berdebar adalah kedua pihak yang berbicara di atas. Tuan Istana Chen, Surya Chen ada di atas. Itu pasti bukan tempat di mana utusan khusus aliansi darah menjaga tempat ini. Dan dari mendengarkan dialog Surya Chen, dia seharusnya menghadap pemimpin aliansi darah. Bagaimana bisa kedua orang ini berada di atas mereka? Penemuan ini mengejutkan Erik Qin. Pada saat ini, tepat di atas Erik Qin, di luar penghalang ruang angkasa, adalah sebuah gua bawah tanah yang besar. Di salah satu ujung gua, Surya Chen diikat dan dikurung dalam sangkar, sementara di sisi lain, ada Yuda Luo yang tersenyum dan Tetua Ji yang sedikit canggung dan sekelompok bawahan. Di sisi terluar gua, dekat tepi, adalah jurang. Bukannya ini karena dipaksa olehmu. Kamu ingin menyerang aliansi darah, tentu saja aku akan melawan. Dengan tangan ditaruh di punggungnya, Yuda Luo menatap Surya Chen di sangkar, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana, sebagai yang terbaik dalam mempermainkan hati orang dan menyihir orang lain, itu adalah semacam ironi bahwa kamu akan dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya suatu hari nanti. Hahaha. Jika kamu ingin membunuh seseorang, jangan katakan hal yang tidak berguna. Aku tidak kalah darimu, tetapi dari pengkhianat dan pelayan butamu, kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ekspresi Surya Chen tidak baik, dengan beberapa luka serius di tubuhnya, wajahnya cukup pucat dan ada kebencian di matanya. Di kota bayangan, kedua kekuatan itu bertempur sengit terus-terusan. Meskipun dia memiliki banyak bawahan dan kekuatan yang lebih kuat, tetapi jumlah pelayan darah yang disebarkan oleh Yuda Luo terlalu banyak dan mereka tidak terbunuh dan terus-menerus dibangkitkan. Dalam tindak lanjut, bawahannya ditangkap dan dibunuh, atau melarikan diri untuk hidup mereka. Tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan moral mereka, itu tidak berguna. Pada saat-saat terakhir, dia juga menghadapi pengkhianatan Tetua Ji dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, matanya sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa Yuda Luo tidak bisa membiarkannya pergi, jadi dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Hehe. Kamu, masalah terbesar adalah kamu keras kepala. Apakah kamu kalah dari pelayan darah atau Tetua Ji? Bukankah semuanya juga termasuk kalah dariku? Yuda Luo mencibir dingin. Dan juga, izinkan aku mengatakannya lagi, Bobby Gao adalah saudara angkatku, bukan pelayanku. Yuda Luo menunjuk seorang pria buta di belakangnya dan mendengus.
Dan orang buta itu tersenyum dan membungkuk dengan rendah hati, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Yuda Luo. Tapi omong kosong ini, kamu bisa berhenti di sini. Coba aku tanya, di mana kamu menyembunyikan batu formasi bayangan itu? Jika kamu berinisiatif mengatakannya, kamu bisa menghindari banyak siksaan. Bersambung.